dengan channel Motobikers. Kali ini saya akan membahas soal sepatu touring. Sepatu touring apa yang cocok dan ideal dipakai oleh teman-teman untuk kegiatan touring, naik sepeda motor, jarak dekat, jarak sedang maupun jarak jauh. Kita simak yang satu ini. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri, Jakarta London 30.000 km. Pada prinsipnya, kalau kita bicara soal sepatu touring, bebas. Tidak ada yang namanya harus ini, harus itu. Jadi teman-teman pada prinsipnya sekali lagi bebas memilih sepatu touring. Namun dalam hal ini saya akan memberikan sedikit edukasi bagaimana kita memilih sepatu touring yang cocok atau yang tepat dipakai buat kegiatan naik motor. Namun yang harus kita pertimbangkan adalah masalah safety, keamanan. Nah, kira-kira seperti apa? Teman-teman bisa melihat di sini ada sepatu yang mirip seperti ini ya, warnanya hitam. Dan ini dia modelnya boot, kita sebutnya sepatu boot, cuman dia lebih rendah bootnya, tinggiannya kita bisa bilang sebagai medium. Kalau ini high, tinggi. Saya pakai dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke London ya. Hanya satu sepatu saya pakai dari Jakarta menuju ke London selama 5 bulan, 30.000 km, hanya satu sepatu ini saja. Kemudian di gambar kedua teman-teman bisa melihat ada model cowboy, sepatu gaya cowboy. Nah ini teman-teman juga bisa pakai karena ini masalahnya selera. Cuman pantas nggak dipakai buat jarak jauh. Nah kemudian ada lagi modelnya bertali. Nah, saya sendiri sudah punya modelnya warnanya coklat seperti ini. Nah, ini adalah milik saya sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat warna coklat. Ini saya pakai biasanya untuk naik motor di dalam kota saja. Dan berikutnya saya menampilkan satu gambar. Ini pengalaman saya pernah pakai sepatu ini. Ya, jadi dulu awal-awalnya saya juga bertahap memakai sepatu itu. Dimulai yang biasa-biasa aja, kemudian akhirnya naik seperti gambar di sini, dan sekarang akhirnya memiliki beberapa sepatu boot yang lebih baik lagi. Itu sejalan dengan waktu teman-teman. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan budget, biaya, juga dengan motornya, jadi juga dengan medan yang akan dilalui. Tergantung teman-teman punya perjalanan, masing-masing beda lah. Tapi inilah contoh sepatu touring. Nah barangkali ada juga yang di gambar berikut ini. Dia memiliki yang namanya protektor besi di sini, ya. Nah, ini memang bagus juga buat touring. Buat anak muda yang jiwanya memang milenial, yang lebih ke arah fancy, gaya, dipakai buat daily, hari-hari, maupun dipakai buat sunmori, sepatu ini juga bisa. Ada juga sepatu boot yang disebut sepatu proyek seperti ini. Banyak orang dan teman-teman memakai sepatu model ini. Nah, cuman Anda harus perhatikan model sepatu ini adalah bertali. Nah, ingat, yang namanya bertali yang harus dipikirkan adalah segi waktu dan efisiensi. Bagaimana Anda mengatasi masalah buka sepatu atau pasang sepatu, apalagi kalau kegiatan grup. Nah, ada juga yang model cowboy yang tinggi. Nah, ini mungkin teman-teman moge paling banyak pakai ini, ya. Lebih ke arah gaya, style. Memang tuntutannya seperti itu dengan kebutuhan dan selera dari gaya motor itu sendiri. Jadi ada penyesuaian. Harap maklum jika ada orang yang memakai sepatu boot seperti ini, wajar. Dan ada lagi yang sepatu boot, ya mungkin ini sepatu boot APD sekarang, ya, yang digunakan oleh tim medis pada saat ini lagi wabah musim COVID. Orang-orang di rumah sakit ataupun orang yang langsung berhubungan dengan COVID-19 menggunakan sepatu ini. Dan ada juga orang yang juga memakai sepatu sport, sepatu olahraga. Ya, sekali lagi orang bebas memilih sepatu. Ya, kalau Anda bilang saya touring om cuman ke puncak, saya pun naik motornya Vespa. Dengan sepatu ini pun dia memakai celana pendek, dia touring ke puncak, dia touring ke Bandung. Bebas, sekali lagi pilihan masing-masing. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa gambaran dari contoh sepatu yang bisa saya perlihatkan kepada teman-teman yang sifatnya umum kita lihat di jalanan. Kalau dari pengalaman saya teman-teman,
kita memilih sepatu buat kegiatan naik motor harus dipikirkan dari segi safety, keamanan. Saya sengaja memilih sepatu boot ini karena ini sangat melindungi buat bagian tulang kering saya. Ya, satu itu ya, perlindungan ke tulang kering. Yang kedua, di sini dia keras, hard ya, keras, dan dia flat, tidak perlu ada hak. Anda lihat di sini tidak ada tali dan cukup dengan yang modelnya namanya pakai strap seperti ini ya, dan langsung dengan resletingnya. Jadi teman-teman pikirkan juga waktu kita untuk membuka dan memasang sepatu ini dari segi waktu, efisiensi, dan juga kemudahan. Inilah contoh sepatu yang biasa saya pakai buat harian maupun buat kegiatan touring jarak dekat. Ini sepatunya. Kalau sepatu yang buat jarak jauh, contohnya sepatu ini saya pakai, yaitu dari Jakarta menuju ke London. Hanya satu sepatu ini. Sepanjang pengalaman saya, tidak ada sepatu yang benar-benar waterproof atau water resistant. Sepatu itu bisa menahan air dalam waktu cukup lama. Jadi rembesan air itu bisa cukup lama. Kalau model sepatu ini, ya, begitu ada saat hujan, jangan pula celana kita dimasukkan ke dalam sini. Saya pernah mengalami. Jadi pas lagi lewat hujan, kemudian kebetulan saya punya celana jeans ya, saya masukin. Jadi bukan di luar, tapi saya taruh di dalam. Yang ada air masuk ke dalam, yang ada basah juga, tembus. Jadi itu kesalahan saya. Pernah juga waktu saya pakai ini, itu dari Palembang menuju Pekanbaru. Nah, begitu udah menjelang Pekanbaru, malam hari hujan. Dan saya lupa kalau saya punya celana, saya masukin, bukan di luar. Dan akhirnya basah kuyup, banjir. Sepatu ini kalau kita tempuh dalam hujan keras, menempuh hujan keras atau melewati badai yang hujannya sifatnya keras banget, lama-lama tembus. Apabila teman-teman mau mencari solusi yang namanya, wah, ada nggak yang namanya penutup air, cover yang disebut anti air. Ini dia salah satu gambar yang saya tunjukin bahwa ini adalah pelindung terhadap air. Nah sekarang tergantung teman, punya waktu nggak untuk berhenti, turun dari motor dan memasang ini. Dulu-dulunya waktu awal-awalnya seperti ini, menggunakan semua yang ada di gambar tadi. Semua saya pakai satu-satu. Tapi dari pengalaman akhirnya saya pun improve, tidak harus bergantung dengan yang namanya plastik atau penutup sepatu ini atau cover kita sebut. Tetapi lama-lama saya mengatur dan strategi. Bila mana hujan, ya sebaiknya sih berhenti aja. Saya ingin berbagi pengalaman. Waktu perjalanan Jakarta-London yang lalu, saya membawa sepatu ini. Betul, hanya satu sepatu ini. Tapi saya juga membawa sendal jepit. Nah, ini dia sendal jepit. Ini saya hanya pakai bila mana ketika saya sudah membuka sepatu ini, langsung saya mendapatkan alas sendal. Jadi, tetap kita membawa sendal kalau touring. Misal begini, Anda merasa ini pengap. Begitu Anda istirahat makan siang atau ngopi, Anda mau buka sepatu ini, boleh dibuka. Memang sebaiknya kita kalau lagi istirahat buka sepatu dulu, santai kan. Tapi sebaiknya kita juga memiliki alas sendal. Oleh karena itu sendal ini tetap dibawa. Apalagi kalau sudah masuk penginapan, kita buka sepatu, kita kemana-mana ada alas sendal. Kemudian teman-teman, saat perjalanan Jakarta-London, saya juga membawa sepatu. Nah ini sepatu yang seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa juga lihat di gambar. Ini ada sepatu yang sifatnya cepat dipakai karena tidak menggunakan tali, tanpa kos kaki juga bisa dipakai. Kenapa saya membawa ini? Kalau kita melakukan touring jarak jauh teman-teman, biasanya kita juga ada pertemuan-pertemuan, ada sambutan-sambutan. Tibalah pada malam hari, diajak teman-teman, diundang. Yuk kita ada acara di sana, di sini, makan malam lagi, kopdar. Tentu saja saya tidak memakai namanya sepatu boot. Saya setidaknya menggunakan sepatu ini. Jadi sepatu ini dipakai untuk acara-acara khusus selama acara touring saya. Jadi saya membawa ini. Oke teman-teman, itulah pengalaman dari saya tentang berbagai sepatu touring. Dan saya hanya memberikan
sharing di sini sebagai pengalaman saja. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan satu hadiah, yaitu tools kit ya, dalam bentuk botol oli Shell Helix. Oke, seperti apa isinya? Ini adalah kuis berhadiah teman-teman. Jadi semua orang teman-teman yang menonton video ini bisa mengikuti kuis berhadiah ini. Jadi ini adalah tools kit yang isinya bermacam-macam, dan teman-teman bisa pergunakan dalam sehari-hari maupun dalam perjalanan touring. Oke, model botol oli dari Shell Helix Power Toolkits. Bagi yang tertarik dan berminat mau mengikuti kuis berhadiah ini, silakan ikuti aturan mainnya sesuai di deskripsi yang ada di video ini di bawah. Kita tunggu. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Salam dari Steven Andi.